kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana perasaanmu saudara di hari-hari terakhir di 2022 ini? Apakah saudara sudah siap untuk mengakhiri 2022 dan memasuki tahun yang baru? Siap atau tidak, harus siap. Amin. Karena nggak mungkin saudara akan tinggal seterusnya di 2022 ya. Kita bisa berkata kepada 2022 selamat tinggal begitu. Tapi nggak bisa kita tinggal ya. Kita akan terus melangkah maju ya kan. Nah saudara, karena waktu terus berjalan maju walaupun kita sudah kehilangan kekuatan saudara ya. Nah saya berharap saudara tetap sehat, kuat, bersemangat, keadaan baik-baik saja. Amin. Mari saudara, kita seperti biasa kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kekuatan, kesehatan masih kami miliki sampai hari ini. Terpujilah Engkau dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Ini bicara persembahan yang sempurna. Saudara, tapi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus imam besar yang sempurna bagi kita semua. Di ayat 12 bilang begini saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, pada masa perjanjian lama, bait suci merupakan suatu bangunan yang memang dikhususkan untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Yang bertugas melayani di bait suci adalah imam. Tidak sembarang orang, tidak semua orang, ya. Tetapi hanya imam, dan imam itu dari keturunan Lewi. Ya, kalau bukan keturunan imam gak boleh jadi imam, ya saudara ya. Nah, uniknya di dalam bait suci tersebut tidak terdapat perabot yang bernama kursi. Itu artinya para imam serasa tidak berkesempatan untuk duduk atau beristirahat dalam melakukan tugas pelayanannya. Betul? Nah, sebagai umat pilihan, umat Israel dituntut untuk melakukan pelbagai kegiatan ibadah menurut hukum Taurat. Salah satunya adalah menghadap Tuhan dengan membawa korban persembahan pada hari pendamaian. Itu saudara baca di Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 34 yang bertujuan untuk, ya karena itu adalah persembahan hari pendamaian, tentu bertujuan untuk pengampunan dosa. Iya kan? Namun mereka tidak bisa secara langsung mempersembahkan korban penghapusan dosa kepada Tuhan, tetapi harus melalui perantara yaitu imam. Pada hari itu imam besar dapat memasuki ruang maha kudus di kemah pertemuan dan memercikkan darah korban penghapus dosa ke atas tutup perdamaian. Dengan melakukan hal itu, imam mengadakan pendamaian bagi kesalahan pribadi, keluarga, dan seluruh Israel. Itu saudara bisa dibaca di Imamat 16 ayat 1 sampai dengan 25. Nah, imam besar itu juga harus memercikan darah korban penghapus dosa
di depan tabir tempat kudus dan pada tanduk-tanduk mesbah. Itu di Imamat 4 ayat 3 sampai dengan 21. Mereka harus secara bergantian melaksanakan tugas pelayanan ini. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang korban yang sama, ya. Dan sayangnya saudara, sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, setiap hari loh. Tapi tidak dapat menghapuskan seluruh dosa. Tapi, ya kan? Coba kita baca di ayat 11 tadi. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Iya kan? Tetapi saudara, berbeda dengan imam besar yang dikisahkan di Perjanjian Baru. Penulis kitab Ibrani tidak menyebutkan lagi bahwa imam besar tampak berdiri sibuk melayani. Tetapi imam besar Perjanjian Baru kalau kita baca di ayat 12 tadi, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya kan? Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Duduk ini melambangkan kondisi beristirahat karena pekerjaan itu sudah diselesaikannya. Kristus telah menjadi imam besar yang sempurna. Dia tidak perlu setiap tahun mempersembahkan korban penghapusan dosa. Sebab dia telah melakukannya sekali untuk selamanya. Di ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi dia adalah imam besar yang sempurna. Kita bangga punya Yesus yang lahir nuzul, ya, turun ke bumi untuk menebus kita semua. Dan oleh penebusan itu kita menerima pengampunan dosa. Bahkan oleh penebusan itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bangga punya Yesus karena Yesus Kristus imam besar yang sempurna. Yang melakukan penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Engkau yang luar biasa bagi kami. Inilah harapan kami, semangat dan kekuatan kami untuk terus hidup di dalam Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami kuat untuk masuki tahun yang baru nanti 2023. Masih ada beberapa hari kami jalani, kekuatan, pengharapan, semangat tetap kami miliki. Di dalam nama Yesus berkati seluruh sahabat Galilea, dimanapun mereka berada, berikan sukacita, berikan semangat, kekuatan bagi mereka semua. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.